Binatang ternak merupakan anugerah Allah Sang Pencipta bagi manusia, sebab sebagian besar manusia memanfaatkan ternak untuk kebutuhan umat manusia. Hal ini dikatakan oleh pengurus Pusat Muhammadiyah, Dr. Haji Agus Sukaca, pada bedah buku Holistic Study of Animals, atau kajian holistik tentang ternak di Pusat Dakwah Muhammadiyah Makassar kemarin. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa nama hewan ternak yang dijadikan sebagai nama surah. Misalnya, ternak sapi betina dalam surah Al-Baqarah, hewan ternak dalam surat Al-An'am, dan lebah dalam surat An-Nahl. Banyak sekali ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebut nama-nama hewan ternak. Dr. Haji Agus Sukaca mengatakan, hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam, karena terdapat banyak hikmah dalam kehidupannya. Lihatlah bagaimana Allah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau yang mampu mengkonversi rumput menjadi daging dan susu, atau kemampuan lebah madu yang mampu mengkonversi cairan nektar tanaman menjadi madu. Sedemikian besarnya peranan peternakan dalam memacu pembangunan ekonomi umat. Maka sudah pada tempatnya subsektor ini mendapat perhatian kaum muslim. Apa fungsinya, apa aspek sosialnya, apa untuk kepentingan syariahnya, itu semua dibeberkan dengan cukup bagus di dalam buku ini, termasuk juga penjelasan tentang keharaman beberapa hewan. Itu diberikan analisis faktor-faktor yang bisa kita ambil hikmahnya dari balik pengharaman itu, seperti misalnya babi, bangkai, dan lain sebagainya. Ternyata madharatnya banyak. Nah, itu saya kira yang perlu diketahui oleh umat, bahwa sesungguhnya apapun yang dituntunkan oleh ajaran Islam adalah untuk kebaikan kita. Sementara itu, penulis buku kajian holistik tentang ternak, Insinyur Nurdin Mappa MM, mengatakan, dalam menulis buku, selain menggunakan referensi umum sebagai pembanding dalam penulisannya, namun kitab suci Al-Quran merupakan referensi utamanya. Sebab Al-Quran telah membahas persoalan-persoalan ternak, terutama berkaitan dengan manfaat, fungsi, dan kesenangan bagi manusia. Namun, di balik manfaat, sebagian besar manusia menggunakannya untuk kepentingan nafsu, seperti adu binatang yang mengandung unsur judi. Islam itu sudah berbicara tentang persoalan-persoalan ternak dan pemanfaatannya di dalam Al-Quran, dan yang rupanya ilmu yang berkembang sekarang ini dalam bidang peternakan itu dasar-dasarnya semua ada dalam Al-Quran. Sehingga dalam buku ini kami kaji secara holistik, menyeluruh, mulai dari pandangan Al-Quran terhadap ternak, kemudian sains, dan sekaligus penerapan ilmu-ilmu peternakan yang sekarang ini dikembangkan di perguruan-perguruan tinggi. Selain bedah buku Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah Unismu Makassar resmi ditutup oleh Rektor Unismu, Wakil Rektor 4 Unismu Makassar, Insinyur Abdul Rahim Nanda MT, mengatakan bahwa generasi muda, terutama perguruan tinggi, sedang berperang dengan generasi subhat dan sawat, sehingga dengan adanya kegiatan ini, Unismu Makassar sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah harus mampu membina mahasiswanya menjadi generasi taat dan tertib dalam ibadah dan akademik. Dan Unismu telah mencanangkan kehidupan kampus Islami sebagai ikhtiar untuk melahirkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, menguasai iptek dan seni. Adik-adik kita ini diharapkan nanti untuk menjadi pembina pemahaman Al-Quran metode manhaji di kampus, ya, khusus untuk mahasiswa baru dulu, karena ini bagian dari pembinaan mahasiswa baru, ya. Ini metode manhajinya. Kemudian yang kedua itu metode gerakan jamaah dan dakwah jamaah, disingkat GJDJ. Ini program lama dari Muhammadiyah sejak Muktamar Makassar 43 tahun lalu. Ketua Tim Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah Unismu Makassar, Dahlan Lamabawa SAG MAG, mengatakan, fungsi gerakan dakwah jamaah dan dakwah jamaah dalam lingkup mahasiswa Unismu Makassar tidak terlepas dari fungsi pendidikan, fungsi pengkaderan, fungsi dakwah, dan fungsi pelayanan akademik. Majelis Tablik Pimpin Wilayah Muhammadiyah Selatan, salah satu program pembinaannya adalah Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah. Untuk mempersiapkan tenaga pembinanya, maka kita melaksanakan TOT Tahfidz Quran
sebagai salah satu langkah untuk mempersiapkan tenaga pembina atau mujaddid dan murabbih atau gurunya. Dengan selesainya gerakan jamaah dan dakwah jamaah Unismu Makassar, diharapkan dapat membentuk kultur dan praktek mahasiswa Unismu Makassar yang memiliki keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan kesederhanaan, serta kebersihan, suka beramal saleh, percaya diri, cakap, sabar, dan berpikiran maju. Itu ketika ditanya di mana? Nah, alhamdulillah salah satu orang dari Makassar ini kalau nanti ada yang karena itu kami bisa. 1, 2, 3.